terrorist outrage in Bali. Island night spots packed with tourists were hit in a series of bomb blasts. Saya tahu ada bom Bali 2002, tapi saya tuh tidak berpikir akan ada bom yang keduanya lagi. Saya pun tidak akan pernah membayangkan menjadi korban. Nama saya Nimade Kembang Arsini dan saya ada di lokasi ketika bom Bali 2005 meledak. Waktu itu pada 2005 dari pagi saya bangun sudah prepare makanan untuk anak-anak, untuk keluarga. Lepas itu sudah pakai baju baru dari tempat kerja, owner yang ngasih. Perasaan saya waktu itu lebih semangat karena pakai baju baru. Pokoknya di bawah enjoy aja, di bawah happy gitu sama teman-teman. Kerja karena saking ramainya tamu lebih senang lagi menyambut tamunya datang gitu. Mulai kerja jam 3 berangkatnya sampai di tempat 3:30 menyapa tamu sudah saking ramainya tidak sempat lagi langsung turun ke setup meja. Pada saat itu saya sedang meladeni tamu. Habis itu jalan 5 menit lagi, langsunglah rasanya kena tangan kanan saya seperti ada yang menembak. I'm not actually video. Langsung telinga tak kedengaran apa, mata pun terpejam, tidak terasa apapun di sana. Pada saat saya buka mata, saya pun belum tahu ada bom meledak. The bombs went off within minutes of each other, 2 at the holiday resort of Jimbaran, and there was another at Kuta. Langsung saya pun tidak nyadar, masih pegang kelirapan, masih ada kotoran di nampan. Langsung saya jatuhin, sudah tidak dengar apa itu. 5 menitnya lagi baru rasanya saya merasakan kedengaran orang bicara bom gitu. Langsung lari. Kecil tu tidak lari kencang karena bengkak tangannya, tak bisa lari begitu kencang. Saya pun menyelamatkan diri. Kalau saya diam di sini di tempat kafe ini, nanti saya takutnya lagi kena. Saya tidak menyangka ada bom yang pada waktu itu saya hanya melihat orang-orang lari dan minta tolong. Di sana pun ada yang luka-luka juga. Karena saya tidak bisa membantu, saya juga luka. Saya menyelamatkan diri dulu dari bom itu. Karena ingat keluarga dan anak-anak masih kecil,
suami pun masih sayang-sayang sama saya. Keluarga di sana pun masih mengharapkan hidup saya. Saya melarikan diri ke parkiran biar ada yang menolong saya. Di sana ada orang yang menolong saya, menyelamatkan saya, membawa ke klinik Jimbaran. Di sana pun juga tidak diterima sama kliniknya karena penuh korban-korban. Di sana pun ada ipar saya yang nolong, membawa lari ke rumah sakit Gerahasih. Di sana pun saya diterima langsung. Saya pun sama-sama sana sampai diurus sampai jam berapa kurang tahu juga. Setelah kejadian bom Bali 2, kehidupan saya pun berubah karena tangan pun jadi luka. Jadinya perasaan saya saat ini masih trauma. Karena apa? Karena keadaan saya yang membuat trauma. Karena ke sana cari kerja tidak dapat, sini dia kerja tidak dapat. Tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih layak untuk saya karena fisik pun tidak mengurangi, dari tangan pun jadi kesemutan, telinga pun kadang-kadang gitu juga samar-samar. Fisik pun tidak bagus, itu jadinya tidak diterima pekerja yang lebih layak lagi seperti dulu sebelum kena bom. Dapat pelatihan baru kemarin, pelatihan barista, pelatihan make up, itu pun tidak jalan karena tidak ada modalnya juga. Harapan saya ke depannya semoga pemerintah masih peduli kepada korban-korban ke depannya. Saya terima kasih kepada YPI yang sudah memperjuangkan hidup saya. Saya sebagai korban sudah ada yang merangkul, juga sama keluarga juga yang sudah mensupport saya. Saya pun bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya beri keselamatan, masih mengenal keluarga dan anak-anak. Kita sebagai korban kita harus semangat, jangan menyerah, jangan rasakan ketakutannya. Kita harus berjuang, harus semangat. Dari pengalaman ini saya belajar menjadi orang yang tidak takut lagi. Tuh, saya belepotan. Enggak, bagus. Alhamdulillah.